Ya. Jadi komponen pembentukan sikap itu ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen psikomotorik. Jadi harus tahu, senang, dan mau melaksanakan. Harus kita perhatikan. Terus? Ya, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih sekali Bu Martin atas segala pemaparan dan masukan yang luar biasa, memperteguhkan kita semua bahwa kita berada dalam krisis, yakni krisis untuk pembentukan karakter dan keteladanan. Tadi Bapak Ibu, Suster, Buder, Pastor, Frater, kita sudah diantar oleh Bu Martin bagaimana membentuk karakter melalui pendekatan sikap, tidak hanya kognitif saja, melainkan seluruh aspek pendidikan kita, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Juga tentunya dalam habituasi kita terbiasa diberi kesempatan, peserta didik tadi diberi kesempatan untuk melakukan berbagai cara, berkesempatan berbuat baik, berarti juga aspek sosial pula. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan diskusi. Setelah dari Bu Martin, kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Said Hamid Hasan yang akan memaparkan, memberi materi tentang kurikulum berbasis core values atau nilai-nilai dasar. Bapak, Ibu, Suster, Buder, dan Frater, kita semuanya sudah menyepakati dalam diklat-diklat kita memasukkan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, kearifan-kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila dalam struktur kurikulum kita. Dan saat ini kita akan diperteguh bersama oleh ahlinya kurikulum, yakni Profesor Said Hamid Hasan. Silahkan untuk rekan-rekan SIP. Selamat pagi, Prof. Masih di mute, Prof. Ya, selamat pagi Pak Hendy ya, moderator. Ya, Oke. Luar biasa. Bagaimana perasaan Prof melihat apa webinar ini? Kita diikuti yang terpampang ini ada 1.100-an, akan tetapi kan ada yang di kelas-kelas itu kan bareng-bareng itu, Prof. Dan kita semua memakai pakaian adat ini, Prof. Luar biasa ya. Iya, betul. Saya lihat ini betul-betul bineka gitu ya. Iya. Ini dari saya pakai pakaian nasionalnya. Iya, pakaian tadi. Batik. Oke. Prof, selama diklat program organisasi penggerak Yayasan Pengudi Luhur Konsorsium Ismaya ini, kita telah menggali bersama-sama, yakni nilai-nilai. Nilai-nilai sudah kami gali bersama, ada yang dari kesepakatan yayasan, tiap-tiap yayasan, lalu ada yang menggali nilai-nilai sekolah. Karena yayasan belum menyepakati nilai-nilai tertentu, lalu akan disinergikan dengan keutamaan-keutamaan. Kami yang sekolah-sekolah Katolik itu ada figur-figur teladan, yakni Santo-Santa Pelindung. Itu semacam orang-orang suci yang mempunyai laku hidup yang dapat menjadi teladan, patron kita. Lalu kita akan sinergikan dengan kearifan-kearifan lokal, ya kearifan-kearifan lokal di masing-masing unit, karena akan berbeda-beda di masing-masing sekolah dan profil pelajar Pancasila. Itu pengantarnya ya, Prof. Jadi kita semua telah menggali hal-hal yang esensi selama diklat ini. Nanti Profesor Said Hamid Hasan bisa memberi penegasan kepada kami mohon dengan sangat untuk memperdalam, mengajak kita untuk berrefleksi bersama tentang kurikulum berbasis core values atau nilai-nilai dasar. Tentunya ini menjadi isu yang sangat update ya, Prof. Nanti silakan waktu dan tempat kami serahkan ruang virtual ini kepada Profesor Said Hamid Hasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Henry. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Martin Handiko. Ya, kemudian Dr. Yuli Utanto, brother, sister, Bapak Ibu peserta semuanya. Selamat pagi ya.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk berbicara pada forum yang bagus ini, dan ini mencakup seluruh Indonesia, ya, termasuk Pangkal Pinang. Saya lihat bahkan materi yang dikirimkan kepada saya juga dikembangkan oleh teman-teman di Pangkal Pinang. Itu satu pulau dengan saya. Sebab Mentok itu di Pulau Bangka, gitu ya, hanya beda kota. Seperti itu. Dan saya juga sangat senang dalam kesempatan ini bisa berbagi, ya, bersama Ibu dan Bapak, dan saya sudah melihat hasil karya Ibu dan Bapak bagus-bagus, ya. Tapi saya tidak akan membahas hal itu, tetapi saya akan membicarakan frame dari langkah teoritik pengembangan kurikulumnya dan di mana core value itu masuk di sana, ya. Karena itu maka izinkan saya share screen. Baik, mungkin itu sudah terlihat oleh Ibu dan Bapak. Tampak, Prof. Sudah. Baik, makasih. Nah, memang saya lebih dipanggil dengan Hamidnya, ya, daripada Saidnya, ya, karena itu yang paling banyak dikenal selama ini, termasuk oleh teman, oleh mahasiswa-mahasiswa saya seperti begitu, ya. Tetapi nama lengkap saya adalah Said Hamid Hasan, seperti itu. Dan ini suatu hal yang yang memang begitu kebiasaan dalam menyebut nama saya, begitu. Jadi satu ini. Baik, saya mengartikan core values itu atau nilai dasar itu sebagai nilai atau prinsip. Dia tidak hanya nilai saja, tetapi juga bisa prinsip, bisa juga sudut pandang, ya. Juga sebetulnya yang dijadikan dasar untuk berperilaku seseorang dalam masyarakat atau dalam komunitas tertentu, ya. Nah, itu adalah core value yang saya artikan, ya. Nah, dia bisa dikembangkan dari berbagai macam, bisa dari agama, ya. Tentu dalam hal ini karena yayasan ini adalah yayasan Katolik, maka tentu saja nilai-nilai agama Katolik yang dikembangkan di sana, ya, seperti itu. Bisa dari budaya, dan dalam hal ini karena mencakup seluruh Indonesia, jadi bisa budaya Indonesia dan plus juga budaya-budaya lokal yang ada di sana, ya. Artinya budaya lokal tidak hanya besar dalam pengertian Jawa, dalam pengertian Sunda, dalam pengertian Melayu, tetapi mungkin sub budaya. Umpamanya untuk orang Semarang tentu mungkin berbeda dengan dibandingkan dengan orang Solo, dibandingkan dengan orang Jogja, atau dibandingkan juga dengan orang Surabaya dan seterusnya, seperti itu. Jadi ada semacam suatu ruang lingkup budaya yang berkembang terus, seperti itu, dari lingkungannya yang paling kecil sampai kepada nasional. Bahkan pada saat sekarang kalau kita lihat global competence yang dikeluarkan oleh OECD, itu budaya itu bahkan sudah budaya global. Jadi dengan demikian dia merupakan satu ekspansi dari nilai-nilai budaya yang ada di tempatnya. Juga dari komunitas, hal-hal yang sifatnya yang terjadi di komunitas itu, nilai apa yang dianggap baik di dalam sebuah komunitas, seperti itu, ya. Sudut pandang umpamanya ada komunitas yang beranggapan bahwa manusia yang paling utama itu adalah manusia yang memiliki ilmu, umpamanya. Tapi pada komunitas lain adalah manusia yang berprestasi di dalam ekonomi, ya, bisa saja seperti itu. Nah, dalam lingkungan sosialnya juga demikian, masyarakat petani, masyarakat pedesaan, karena pedesaan dan petani tidak selalu sama, ya. Masyarakat nelayan, masyarakat perkotaan, masyarakat industri mungkin mempunyai juga core values yang berbeda. Nah, itu yang semua akan masuk nantinya menjadi suatu yang kita kembangkan di dalam kurikulum, ya. Nah, kurikulum itu bagi saya, nanti saya keluarkan juga definisi resminya,
Tapi bagi saya kurikulum itu adalah rangkaian dan kegiatan pendidikan. Jadi ada satu rancangan dan ada satu kegiatan pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan hidup mereka pada masa kini mereka. Masa kini mereka itu bukan hanya hari ini. Masa kini mereka itu termasuk masa depan, besok, lusa, dan sebagainya. Itu menjadi masa kini mereka. Ya, di dalam pandangan ini, masa kini itu selalu berada pada waktu mereka hidup itu. Jadi masa kini kita mulai berangkat dari masa lalu, itu masa kini kita pada masa lalu, dan masa kini kita pada masa saat sekarang, dan masa kini kita pada besok pagi, lusa, dan seterusnya. Itu adalah masa kini kita, ya, seperti itu. Maka itu juga adalah masa kini mereka, ya. Kemampuan yang dimiliki peserta didik memiliki kualitas untuk terus berkembang. Jadi dia tidak stop. Kalau pendidikan itu berhenti, maka itu adalah satu kegagalan pendidikan. Artinya kemampuan yang diberikan oleh pendidikan kepada orang tertentu, peserta didik tertentu berhenti selesai di sana, maka itu satu kegagalan. Ya, sebab pendidikan itu harus menyebabkan dia memiliki kemampuan yang terus berkembang seterusnya, ya. Yang istilah sekarang mungkin dikatakan sampai akhir hayat, ya. Di dalam istilah agama saya dikatakan dari kandungan sampai ke liang lahat. Jadi orang terus harus berkembang seperti itu, mencari ilmu. Nah, nilai-nilai dasar adalah landasan yang menjadi penggerak, pengarah, dan penentu tindakan seseorang dalam kehidupan masa kini yang bersangkutan. Ya, jadi dengan demikian dia mempunyai fungsi itu menjadi penggerak, menjadi motivator yang menggerakkan perilakunya. Kalau kita lihat umpamanya dalam pandangan ini dia menjadi penggerak perilaku, maka itu sampai kepada apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tapi dia juga menjadi pengarah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, dan seterusnya dan sebagainya seperti itu. Dan dia menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan seseorang, ya, sehingga seorang melakukan tindakan. Kalau kita lihat umpamanya dalam affective domain-nya Bloom, ya, karena yang Anderson itu tidak memperbaiki taksonomi Bloom hanya pada domain kognitif, tapi tidak pada domain afektif. Maka pada domain afektif kita lihat pada Bloom itu, maka tingkat tertinggi dari afektif itu adalah perilaku, karakterisasi. Ya, jadi mulai dari melihat, mencontoh dan sebagainya, kemudian internalisasi, dan kemudian ada melatih dirinya dan menjadi bagian dari konsep dirinya, dan kemudian menjadi perilakunya sehari-hari. Dan itu artinya adalah tingkat yang tertinggi di dalam afektif yang dikemukakan oleh Bloom. Berbeda memang kalau kognitif dalam Anderson, berbeda dengan Bloom. Kalau Anderson itu kalau Bloom itu mengatakan bahwa tingkat yang tertinggi itu adalah evaluasi, kemampuan mengevaluasi. Jadi itu perilaku dalam melakukan evaluasi, sehingga dia bisa menentukan ini baik, buruk, atau tidak, dan sebagainya. Ini sama atau tidak, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam Anderson tidak itu, tetapi mencipta, menghasilkan sesuatu, produktivitas. Itu tingkat tertinggi kognitif, ya. Nah, dalam psikomotorik yang juga tidak diperbaiki, belum diperbaiki, kita masih bicara Bloom, maka dalam psikomotorik itu dia akan menjadikan suatu gerakan yang inovatif, yang khas diri dia. Ya, umpamanya kita kenal dalam olahraga badminton itu ada king smash, yaitu smash yang dibuat oleh king yang sekarang banyak diturun orang dan sebagainya seperti itu. Jadi ada pada setiap aspek pada taksonomi itu ada tingkat tertingginya, itu selalu ada unsur baru, selalu ada unsur inovatif, dan ada unsur perilaku. Nah, itu juga digerakkan oleh ini, ya, seperti itu. Nah, ini adalah secara teknis di dalam undang-undang Sisdiknas, ya, yang kebetulan saya adalah anggota tim pada waktu itu, ya, diberi kepercayaan untuk bisa merumuskan undang-undang itu, ya, karena undang-undang itu dari hasil tim
reformasi pendidikan sebetulnya. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi dia rencana dan pengaturan mengenai apa? Tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Ini adalah definisi kurikulum yang lebih lengkap kalau Ibu Bapak bandingkan dengan definisi kurikulum dari buku-buku teks yang dikeluarkan baik Amerika, Australia maupun Inggris. Ya, dia mencakup lebih banyak aspek karena di sini tidak hanya rencana tertulis mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta penilaian, tetapi juga dia bicara tentang bagaimana menggunakannya. Ya, dan itu suatu hal yang menyebabkan maka setiap kurikulum yang dihasilkan harus lengkap dengan pedoman penyelenggaraannya seperti itu. Nah, di sana kemudian kita melihat ada 3 ranah kurikulum. Ya, yang pertama adalah rencana tertulis, yang hasilnya adalah dokumen tertulis. Ya, ini yang saya namakan kurikulum as an idea. Ya, kurikulum sebagai satu ide. Orang lain mengatakan written document sebagai satu dokumen tertulis. Ya. Yang kedua adalah kegiatan pendidikan. Ya, dia berbentuk pembelajaran. Ini yang dalam bahasa teknisnya bahasa Inggris dinamakan implemented curriculum. Ya, nanti di sini kita bagi lagi atas teacher curriculum, taught curriculum, learned curriculum. Jadi banyak istilah, saya tidak akan ganggu pada saat ini ya seperti itu. Tetapi dia sesuatu yang dilaksanakan dan ini adalah core dari keseluruhan pengembangan kurikulum. Karena di sana adalah inti dari pelaksanaannya. Maka karena itu umpamanya di dalam kurikulum 2013 KI 1, KI 2 itu tidak diajarkan. Ya, sikap religius dan sikap sosial itu tidak diajarkan, tapi dikembangkan melalui yang kita sebutkan dengan indirect teaching atau indirect teaching, terserah mau nyebut indirect boleh, indirect boleh, teaching ya. Jadi pembelajaran tidak langsung. Apa maknanya? Yaitu keteladanan. Jadi seperti tadi kata Dr. Martinus, bukan tentang to know, tetapi bagaimana dia melihat keteladanan itu dan sebagainya. Dan keteladanan di situ dari semua, termasuk guru, teman dan sebagainya. Ya, karena itu maka KI 1, KI 2 itu bukan materi ajar sebagaimana mata pelajaran jasa, dan dia harus dilakukan oleh semua guru. Semua guru harus melakukan, karena itu penilaian sikap itu dilakukan oleh semua guru. Apa yang dinilai? Perilakunya sehari-hari. Apakah dia membuat sesuatu yang di luar kebiasaan positif? Kita beri tadi dia penghargaan. Apakah dia melakukan sesuatu di luar kebiasaan yang negatif, maka dia diberikan perlakuan treatment untuk ini. Ya. Nah, ranah yang ketiga adalah hasil pendidikan yang berbentuk perilaku peserta didik. Cara berpikir, bersikap, bertindak itu adalah 3 bentuk dari kurikulum yang bisa kita kenal, dan ketiganya itu adalah saling bertautan ya, seperti itu. Nah, ketika kita sampai kepada pengembangan kurikulum dalam pengertian konstruksi kurikulum, menghasilkan dokumen kurikulum, dan kemudian pada implementasi kurikulum, dan ketika kita sampai kepada hasil kurikulum, maka apa yang paling pertama kita lihat adalah kualitas manusia. Pengembangan kurikulum tidak bisa dilepaskan dari kualitas manusia yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, pertanyaan pertama adalah kualitas manusia yang bagaimana yang kita kehendaki. Ya. Dan kualitas ini merupakan hasil nanti dari kurikulum itu. Ya. Kalau umpamanya kita bicara tentang karakter, maka artinya kita akan mengembangkan manusia dengan kualitas yang memiliki karakter yang bagaimana. Ya. Nah, karena itu maka nanti kalau kita lihat ini menjadi suatu hal yang sangat kritikal. Kalau kita tidak mampu mengembangkan, merumuskan kualitas manusia yang akan kita hasilkan, maka konstruksi kurikulumnya itu bisa kemana-mana. Ya, bisa tidak menuju kepada satu arah tertentu.
ya. Kalau sekarang umpamanya pemerintah mengatakan profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila itu menjadi kualitas manusia yang akan dikembangkan. Kualitas mereka yang selesai dari pendidikan melalui kurikulum yang untuk mendukung itu, ya. Nah, walaupun di sana ada 6 karakter yang dikembangkan dari profil pelajar Pancasila tadi, ya, bukan 7, bukan 5 dan sebagainya seperti itu. Nah, setiap karakter itu mempunyai hubungan satu sama lain. Dia integrated, ya, walaupun di dalam perencanaan dia selalu bisa dipisahkan. Oke, pengetahuan ini, kognitifnya ini. Pengetahuan di sini saya pisahkan dengan kognitif sesuai dengan Anderson, ya, yang mengatakan pengetahuan adalah apa yang kita pelajari. Sedangkan kognitif itu adalah yang mempelajari pengetahuan dan yang menghasilkan pengetahuan, ya. Jadi to know itu kognitif, tapi apa yang kita ketahui itu adalah pengetahuan, ya. Jadi itu suatu yang dibedakan secara teoritik seperti itu, ya. Walaupun di dalam kenyataannya yang kita pelajari ya itu pengetahuan, dan itu satu yang ini, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian 4 hal ini selalu tiga hal ini selalu berhubungan dengan kualitas manusia yang akan dikembangkan. Ketika dia dikonstruksi dalam bentuk dokumen, ketika dia implementasi dalam proses pendidikan, ketika dia evaluasi dalam proses penilaian dan sebagainya. Oh ya, saya ingin mengucapkan juga terima kasih atas pembelian buku saya, ya, mengenai evaluasi kurikulum. Terima kasih banyak pada yayasan, ya. Oke. Nah, kualitas manusia yang dikembangkan ini apa? Yang pertama, kita bisa mengambil tujuan pendidikan nasional, manusia yang beriman, bertakwa dan sebagainya dan seterusnya. Nah, tentu di dalam hal ini nanti ini. Kemudian kita bisa masuk kepada core value yang dimiliki oleh satu yayasan. Ya, di dalam hal ini umpamanya yayasan yang sekarang kita bicarakan itu memiliki core value yang juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari tujuan pendidikan nasional, ya. Ya, manusia yang ditentukan itulah yang kemudian berdasarkan core value itulah yang kemudian kita ramu, kita wujudkan di dalam kurikulum sebagai rencana, kurikulum sebagai proses, dan kurikulum sebagai ya. Jadi dia sebagai rencana, saya katakan di sini adalah ini komponennya, tetapi di situ kita lihat bahwa core value menjadi landasan filosofis dan teoritik kurikulum yang dikembangkan, ya. Jadi ketika kita memilih filosofi kurikulum untuk dikembangkan, apakah itu esensialis, apakah itu perennialis, apakah itu rekonstruksi sosial, ataukah yang lain, maka core value itu masuk karena dia akan membentuk manusia. Manusia apa, ya? Nah, karena umpamanya kita lihat manusia yang beriman dan bertakwa tadi, dan kemudian tentu saja dari dari Yayasan Ismaya juga umpamanya mempunyai core value menerjemahkan manusia yang beriman dan bertakwa itu dalam bentuk umpamanya yang 6 core value yang sudah diterjemahkan tadi, ya, dan itu yang dikembangkan di dalam kurikulumnya, maka itulah dia menentukan filosofi mana yang akan kita ambil. Dan kita harus paham di sini bahwa tidak ada satu filosofi pun yang bisa mencakup seluruh kualitas manusia yang diharapkan, ya. Karena itu maka seperti dilakukan oleh kurikulum 2013, kita termasuk mengambil eklektik, dan itu adalah praktek umum pengembangan kurikulum dimanapun. Ya, karena esensialis tidak bisa yang hanya menjawab mengenai intelektualitas akademik, tidak bisa menjawab keseluruhan manusia yang akan kita hasilkan. Ya, perennialis demikian juga, ya.
Amerika, di Australia, saya 6 tahun di Australia, ya, itu sekolah negeri tidak boleh mengajarkan agama, ya. Kalau ada keluarga yang menginginkan anaknya mengetahui tentang agama, maka dia pergi ke sekolah agama, seperti itu. Nah, secara nasional itu tidak boleh seperti itu. Nah, jadi karena itu maka tidak cukup filosofi yang ada, kita juga harus menambah dengan hal yang lain yang sifatnya religius, yang menjadikan manusia itu sebagai religius, ya. Nah, kurikulum sebagai satu rencana itu rancangan besar yang terdiri yang bersifat nasional, ya, tetapi juga dia bisa diturunkan menjadi yang sifatnya lembaga atau yayasan, ya, dan setelah itu dikembangkan lebih lanjut menjadi rancangan sekolah. Setelah itu dikembangkan lagi rancangan guru, dalam hal ini kelas atau mata pelajaran yang diajarkan oleh guru itu, dan itu yang kadang-kadang disebut dengan istilah mikrokurikulum pada saat sekarang, ya, seperti itu. Nah, core value tetap selalu menjadi dasar itu, ya. Jadi baik dari kurikulum nasionalnya dia harus ada di sana, ya, maupun pada kurikulum yayasan dia harus ada di sana. Kalaupun pada kurikulum sekolah dia harus ada di sana, dan pada kurikulum guru dia juga harus ada. Dia berkesinambungan terus. Tentu saja dia makin lama makin diperkaya dan disesuaikan dengan kondisi yayasan, kondisi sekolah dan sebagainya, seperti itu. Jadi dia diperkaya seperti itu, ya. Jadi bukan suatu yang ini. Dan core value itu harus tercantum jelas dalam rancangan itu, ya, sehingga dengan demikian dia meliputi, kalau itu yayasan, meliputi PAUD, meliputi sekolah dasar, meliputi sekolah pendidikan menengah, meliputi juga perguruan tinggi. Jadi semua itu dalam satu kesatuan. Sebab kita harus ingat, materi ajar itu terdiri dari 2 kelompok materi. Materi yang dinamakan mastery, ya, dan materi yang dinamakan developmental content. Mastery content itu pengetahuan. Pengetahuan itu segera kita peroleh dan kita tahu. Jadi kalau saya mengatakan kurikulum adalah ini, maka segera tahu. Itu adalah mastery content. Kalau saya katakan core value adalah rancangan ini adalah ini, maka segera tahu. Itu adalah suatu mastery content. Tetapi berpikir, bersikap, berperilaku itu bukan mastery content, itu developmental content. Dia makin lama makin kompleks, makin lama makin kompleks, makin lama makin kompleks, dan terus berkembang, ya. Katakan umpamanya kemampuan kita berpikir, kalau kita menggunakan taksonomi memahami pada level sekarang, mungkin ibu dan bapak suster dan bruder pasun itu juga memiliki pengetahuan untuk memahami, kemampuan untuk memahami, makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang, dan dia tidak berhenti, ya. Mulai dari TK demikian juga sampai kepada kita selesai S3, kita selesai pensiun, maka dia terus berkembang. Kemampuan itu kalau kita gunakan maka dia terus berkembang. Berbeda dengan tadi, ya, dengan mastery content seperti itu. Nah, karena core values itu adalah developmental content, maka dia terus berkembang. Dimulai dari PAUD. Apa yang harus ada di PAUD? Values apa? Umpamanya di situ ketuhanan. Ya, ketuhanan itu mulai dari PAUD. Seperti itu terus sampai kemudian kalau dia sudah selesai perguruan tinggi, maka dia akan memiliki pengetahuan tentang ketuhanan yang lebih baik daripada itu, tetapi juga di dalam sikap, dalam kemampuan dia menerapkan dan seterusnya juga lebih kompleks dan demikian seterusnya. Sehingga dengan demikian terjadi keberlanjutan, ya. Nah, core values itu yang dirancang oleh yayasan dan kemudian juga masuk sampai kepada tadi saya katakan kurikulum tingkat sekolah KTSP, itu menjadi dasar dan mengintegrasikan semua mata pelajaran. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tidak lepas,
tidak lepas satu sama lain, dan dia tidak menjadi satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi dia menjadi suatu yang terus kita lakukan. Dan kita mulai dari sejak awal kita merancang kurikulum nasional, kemudian kurikulum KTSP, dia masuk di sana, diterjemahkan lagi, dispesialisasi lagi, kemudian dalam RPP guru dia masuk di sana, kemudian di dalam implementasi pelajaran juga dia masuk di sana, dan di dalam penilaian. Tadi kita diingatkan oleh Dr. Martin bahwa penilaian untuk core values, untuk karakter itu tidak bisa hanya satu saat, tapi dia setiap hari, dan itu yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Dan tidak bisa diangka rata-ratakan, tidak boleh dirata-ratakan. Karena itu maka di dalam kurikulum 2013 kita menggunakan moods. Perilaku yang paling banyak itu apa? Karena terkadang perilaku itu jatuh bangun, seperti begitu. Kalau masih semuanya bagus, rata-rata mayoritasnya bagus, artinya dia berperilaku bagus, artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan seterusnya. Dan di dalam kurikulum 2013 itu menjadi sangat penting, karena dia dinilai oleh setiap guru terhadap perilaku dia setiap hari, dan dia menentukan kenaikan kelas. Karena itu dikatakan apabila dia tidak mencapai rata-rata bagus B, maka dia bisa tidak naik kelas walaupun dia pintar di situ, Nah, artinya ini satu proses yang berkelanjutan. Demikian itu mengenai core values yang ada, yang harus berkembang, seperti itu, Nah, kalau saya terjemahkan di dalam bentuk mata pelajaran seperti tadi, maka dia ada di dalam PPKN, dia ada di dalam bahasa Indonesia, dia ada di dalam EPS, IPA, matematika, PJOK, maksud saya ini PJOK mestinya, bukan PKOK, tapi ini PJOK. Tetapi juga dalam pendidikan agama, itu menjadi sangat menonjol, Nah, kemudian diterjemahkan di dalam RPP guru tadi, kemudian dalam proses pembelajaran, walaupun kita tahu seringkali kita menemukan antara RPP dengan pembelajaran ini ada perbedaan, dan seringkali pembelajaran ini tidak mengacu kepada pengembangan core values tadi, karena guru masih terpaku pada memberikan informasi. Dan ini satu persoalan besar yang kita hadapi pada saat sekarang. Mengubah mindset guru untuk pindah bahwa kognitif itu memerlukan perilaku, bahwa afektif itu memerlukan perilaku, bahwa psikomotorik juga memerlukan perilaku, dan mengubah mindset guru bahwa pemberian informasi itu adalah langkah awal saja. Bisa dia dari guru, bisa ditugaskan dan sebagainya, tetapi kegiatan pembelajaran yang lebih penting mencapai apa yang diinginkan dalam core values. Nah, itu masih persoalan besar. Saya kira itu persoalan yang harus kita latih pada guru yang sudah menjadi guru dan pada mereka yang akan menjadi guru ketika mereka belum menjadi guru. Dan ini suatu tidak hanya masalah-masalah yang teknis metodologis, tetapi masalah ini adalah masalah yang penting di dalam proses pembelajaran. Dan itu harus memang tercantum di dalam RPP guru. Saya sering melihat RPP learning outcomes atau capaian pembelajarannya sudah oke, anak umpamanya memiliki kemampuan berkomunikasi, tetapi di dalam proses pembelajarannya, materi pembelajarannya tidak tercantum. Dan ini suatu hal yang sangat disayangkan. Umpamanya di sini dikatakan bahwa anak mencintai temannya, atau di sini menghargai perbedaan nilai, tetapi di dalam proses pembelajarannya tidak tercantum, di dalam RPP sekalipun, dan kemudian di dalam kenyataan di kelas juga tidak, Padahal ini suatu hal yang sangat-sangat penting. Ada critical point
ketika dia membaca sebuah informasi dan dari situ kemudian kita bisa tarik di dalam slide saya yang lain untuk yang lain, untuk guru saya kembangkan. Bagaimana ini kemudian dia bisa menarik nilai-nilai dari situ dan kemudian nilai-nilai itu menjadi bagian dari anak itu, ya, karena ada proses internalisasi nilai pada diri anak itu, dan kemudian bagaimana nilai-nilai itu menjadi pengendali dia dan menjadi penggerak dia dan menjadi perilaku dia. Itu di dalam proses pembelajaran tidak terjadi pada saat sekarang, ya, dan ini yang masih harus dikejar, ya, seperti itu, dan ini yang harus benahi lebih lanjut dalam penilaian. Apalagi mohon maaf, ya, saya mempunyai sertifikat dulu mengenai penulisan objective test, ya, dan saya pernah menjadi koordinator penulisan soal cukup lama, jadi saya sangat menguasai teknis penilaian objective test. Walaupun waktu saya belajar di Cambridge itu profesor saya di Cambridge mengatakan soal yang paling tidak objektif itu ya objective test gitu kan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mampu mencakup atau menilai kemampuan orang secara utuh. Kalau kita membuat soal objective test, maka persyaratan konstruksinya adalah satu jawaban yang benar. Dan jawaban yang benar itu adalah jawaban yang sudah ditentukan oleh penulis soal. Apakah itu guru ataukah siapapun dia. Jawaban lain di luar itu tidak benar, tidak boleh. Artinya kalau itu ada, maka soal itu jelek dan itu bukan suatu yang diinginkan, ya. Dan ini suatu persoalan besar di dalam penilaian kita. Nah, karena itu maka penilaian harus berubah. Apakah lantas objektif test tidak boleh digunakan? Boleh. Kalau itu bertanya tentang fakta yang hanya punya satu jawaban yang benar, ya. Tetapi kalau itu pertanyaan untuk mengembangkan kreativitas anak ada 40 anak, bisa 40 kreativitas yang muncul, ya. Nah, karena itu maka penilaian ini pun harus berubah. Tidak lagi sepenuhnya pada objective test, tetapi juga kita tambah ini. Ya, karena itu maka saya berikan garis di sini core values itu yang menembus semua aktivitas ini, ya. Seperti itu. Nah, ini lanjutan seperti tadi di dalam realita itu, tapi pada dasarnya saya sudah jelaskan semua di sini persoalan mengenai core values itu, ya. Saya tidak tahu apakah saya masih punya waktu atau tidak. Masih ada 10 menit, Prof. Oke. Ya, jadi dengan demikian maka kita bisa melihat, ya, yang kita cantumkan sebagai core values. Kalau umpamanya di situ adalah berketuhanan yang Maha Esa, atau di dalam bahasa yayasan tadi disebutkan umpamanya percayaan kepada Tuhan dalam agama Katolik, maka kemudian itu harus menjadi ini, dan dia tidak hanya diajarkan oleh mata pelajaran agama seperti tadi juga dikemukakan oleh Dr. Martin, ya, tidak, ya, karena sikap beragama dengan pengetahuan tentang agama itu mempunyai keterkaitannya, tetapi keduanya juga itu dikembangkan tidak hanya pada satu forum yang sama. Pengetahuan tentang agama itu hanya boleh diajarkan oleh guru agama, karena mereka yang punya pengetahuan tentang itu. Tetapi sikap beragamanya tidak bisa hanya terbatas pada guru agama. Mereka dikembangkan oleh guru-guru yang lain juga seperti itu. Sehingga karena itu maka tadi saya katakan itu dilakukan pada setiap saat dan dinilai pada setiap saat, ya, seperti itu. Nah, kerja keras umpamanya kalau menjadi core values juga, ya, yaitu yang tercantum di dalam kurikulum 2013, itu juga demikian, ya. Jadi dengan demikian itu sampai kepada tingkat pembelajaran, sampai kepada tingkat penilaian. Apakah umpamanya siswa X itu kerja keras atau tidak? Ya, ya santai saja, hasilnya pun adalah begitu saja dan sebagainya seperti itu, ya. Rasa ingin tahunya seperti itu, ya. Kalau kita melihat umpamanya pada
profil Pancasila umpamanya kemandiriannya ternyata rendah dan sebagainya. Artinya dia harus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Ya, kemampuan kerjasamanya, kalau ada kerja kelompok, lantas maka dia adalah orang yang tidak mau berkontribusi atau sedikit sekali berkontribusi, pokoknya dia artinya dengan demikian dia harus dibina kembali, seperti itu. Kalau umpamanya di dalam katakanlah critical thinkingnya kita beri teks, dia bilang oh ya dia hafalkan, tidak dikembangkannya sama sekali, ya, maka kita harus membantu dia kembali, sebab pembelajaran bukan memberikan sanksi, bukan mengadu orang dalam satu balapan. Pikiran itu yang harus dibuang, dan pikiran itu yang masih ada di dalam penilaian. Jadi seolah-olah kalau anak itu oke, kita adu dia mulai dari garis start, ya, kemudian dia belajar bersaing, dan kemudian kita treat finish, dia berada di mana pada jam tertentu. Mungkin dia berada masih pada hanya 100 meter dari garis start, ada yang 20 meter dari garis start, ada yang 120. Kita beri nilai, dan kita hukum dia. Kemudian kita katakan Anda tidak naik kelas. Itu bukan pendidikan. Itu bukan kurikulum. Itu adalah pertandingan. Itu adalah sport. Bukan ini. Kurikulum pendidikan harus membina potensi anak itu maksimum mungkin, dan dia harus menguasai memiliki dan menjadi bagian kepribadiannya apa yang dipelajarinya. Ya. Sehingga kalau dia mengalami kesulitan, dia harus diperbaiki. Apakah itu melalui pembelajaran remedi atau dan sebagainya, ya, tetapi ini yang harus dilihat terus, ya, sehingga tidak lantas guru itu menjadi algojo, ya, yang menentukan nasib orang, seperti itu. Tidak, dia justru menjadi fasilitator yang membantu anak itu belajar. Kalau anak itu masih dapat masalah ketika dia diberi penilaian harian dan nilainya umpamanya tidak mencapai KKM, kalau istilah itu masih kita gunakan, maka mengapa anak ini? Cek apa yang terjadi dan perbaiki. Ya. Orang mengatakan Finlandia itu pendidikannya terbaik. Saya pergi ke sana, saya mengunjungi Finlandia 2017, saya lihat ke sekolah-sekolahnya, dan saya bicara dengan gurunya, bicara dengan siswanya. Di sini juga persoalan mereka. Mereka tidak membiarkan anak-anaknya tidak tahu. Tidak menghukum anaknya yang tidak tahu dengan nilai yang jelek. Ya, karena itu semua anaknya harus menguasai apa yang diajarkan oleh guru. Dan itu adalah poin yang sangat penting yang harus diubah di dalam proses pembelajaran kita. Itu yang diakomodasi dengan nama pembelajaran remedi. Bukan pembelajaran remedi itu upacara tiap semester, akhir semester, jadwal. Minggu ini adalah ulangan remedi. Semua anak ikut. Materi dari A sampai Z di semester itu ditanyakan lagi. Lah itu bukan remedi, itu upacara remedi. Istilah saya, mohon maaf kalau itu kasar. Ya. Remedi itu harus diberikan kepada setiap anak berdasarkan kelemahan yang dia miliki. Ya, jadi kalau umpamanya saya boleh mengambil contoh, umpamanya Suster Margareta Gultom lemah di dalam X, maka saya harus perbaiki di situ. Tetapi kalau umpamanya Pak Utari lemah pada Y, saya harus perbaiki di situ. Ya, nah ini baru remedi namanya. Ya, jadi banyak sekali salah kaprah di dalam penilaian, tetapi juga tidak hanya penilaian, termasuk juga istilah-istilah lain, ya, termasuk umpamanya sekarang sudah mulai sadar umpamanya perbedaan antara pengetahuan dengan kognitif, dengan semua
mulanya dianggap pengetahuan itu sama dengan kognitif, kemudian juga mulai ada kesadaran bahwa C1, C2 itu tidak hanya untuk SD, tetapi itu sampai ke perguruan tinggi, C6 itu sudah bisa bahkan di TK, ya, karena kalau kita lihat pendidikan di TK yang analisis itu sudah dikembangkan pada tingkat TK, hanya tentu bentuknya lebih sederhana daripada analisis anak S3, ya. Nah, jadi ini yang kalau kita mau bicara core values, maka penilaiannya pun harus melihat ini apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dalam perilaku sehari-hari, core values yang ada. Apakah yang 6 yang kebetulan dikembangkan pada yayasan ini atau yang lain, ya, terserah. Tetapi basic prinsipalnya adalah dia merupakan suatu yang kita namakan dengan developmental content. Dia adalah sesuatu yang harus tercantum di dalam kualitas manusia yang akan dikembangkan oleh kurikulum, dan kurikulum, semua komponen kurikulum harus mengembangkan itu, ya, pada tingkat manapun kurikulum itu, nasional, yayasan, sekolah, guru, ini semua harus masuk ke sana, dan ini semua merupakan satu perencanaan. Kalau sekolah, maka dia harus dalam satu perencanaan sekolah, kemudian dalam guru itu, sehingga kita tahu, ya, kita tahu apa yang terjadi, ya, dan guru itu tahu bahwa dia harus melakukan itu. Rencana guru. Mohon maaf sebelumnya, waktu Prof. Hamid tinggal 2 menit ya, Prof. Oke, terima kasih banyak. Ya, dan proses pembelajarannya juga demikian. Ada yang makanya kita mengenalkan istilah ini, istilah yang diambil dari almarhum Profesor Koni. Ya, ketika kita bicara pendidikan karakter di sebuah yayasan, ya, kita terlibat di sana, dan sampai hari ini saya mengatakan ini direct teaching. Jadi pembelajaran tidak langsung. Apa maksudnya? Kita tidak mengajarkan seperti biasa, tapi seperti kata Dr. Martin tadi, kita memberikan contoh. Kalau pengetahuannya silahkan diajarkan. Tetapi sikapnya, perilakunya, itu harus dalam contoh. Dan saya setuju tadi umpamanya ketika dikatakan persoalan kita adalah kita kehilangan role model. Kita tidak punya contoh yang ini. Kecuali nanti mungkin kita bisa mengambil dari sejarah. Contoh-contoh yang ada di sejarah. Yang beberapa tokoh sejarah yang bisa kita ambil sebagai satu contoh perilaku yang kita inginkan seperti itu, ya. Jadi terima kasih atas kesempatan ini, dan sukses selalu, ya. Dan mari kita bersama membangun anak bangsa kita menjadi satu yang baik, dan kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang dalam upaya yang kita harus meninggalkan yang lama ketika itu sudah tidak relevan lagi, tetapi melanjutkan yang lama ketika itu masih sangat penting dan relevan bagi ini. Sekian, saya kembalikan pada Pak Moderator. Selamat pagi. Ya, terima kasih Profesor Hamid Hasan yang luar biasa mempertegas kita semua apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu, suster, buder, pastor, berada dalam koridor yang benar tentang struktur keteladanan, bagaimana KI 1 dan KI 2 itu masuk dalam seluruh proses pembelajaran, entah disiplin ilmunya apa. Dan kesempatan hari ini juga, tadi banyak hal yang bisa kita bicarakan, mulai dari Dr. Martin, Profesor Said Hamid Hasan, untuk mempertegas kita bersama. Nanti selanjutnya kita akan mendengarkan Bapak Yuli Utanto,
Ya, dengan provokasinya sekolah arena pembentukan budaya. Wah, ini tesis yang luar biasa ya. Ya Pak Yuli, mohon di Iya Mas. Tes ketika suara saya ya terdengar masuk ya Mas? luar Iya, biasa. baik. Ketika saya bertemu dengan Pak Yuli 1,5 tahun yang lalu, kita banyak berdinamika, berbincang-bincang tentang ekosistem sekolah yang dibentuk oleh unsur-unsur penentu sekolah. Nanti Pak Yuli yang akan mengutarakan ini, tapi bagus ini ketika mendengarkan arena itu saya tergelitik ketika ini pasti ada bau-bau Pierre Bourdieu di mana arena itu ada percaturan, pertempuran kapital-kapital dan kepentingan di sana. Jadi sangat ketika membaca ini tadi pagi, wah, kok luar biasa ini, ada sesuatu pastinya yang ditawarkan oleh Pak Yuli. Dan Iya. dan waktu dan tempat Pak Yuli, ruang virtual ini kami serahkan sepenuhnya untuk mengobok, menggelitik hati dan pikiran kami untuk mempertegas bagaimana core value ini menjadi wadah, ya, menjadi sarana, dan sekolah adalah tempat yang indah untuk arena pembentukan budaya, terutama budaya sekolah. Silakan Pak Yuli Utanto, waktu dan tempat kami persilahkan.